عندنا مقابلة بينها فوز. طيب هو عندكم teman-teman dari serang bagian barat dan banyak dari bagus. Bagian timur yang tertinggal, serang bagian barat yang terbelakang. Semua. Juan Romanan. Bapak-bapak yang di sana coba Arman. Coba di luar sedikit. Kamu di luar. Terus. Teman-teman dari serang bagian barat dan banyak dari bagus. Bagian timur yang tertinggal. Zona awas. Teman-teman agak ke depan. Agak ke depan. Yang ini bicara biar dokumentasi. Teman-teman dari serang bagian barat dan banyak dari bagus. Bagian timur yang tertinggal, serang bagian barat yang terbelakang. Semua. Untuk itu, pada wakil raja yang terhormat, tidak ada lain yang kami harapkan menyangkut dengan kewajiban pemerintah daerah baik tingkat 1 dan tingkat 2 tidak menginginkan untuk kami harus besar. Untuk itulah kami mengambil sebuah kebijakan bagaimana kami minta kepada bapak-bapak terhormat untuk mengambil hak usul inisiatif dalam rangka pembentukan kabupaten. Tidak ada lain yang kami harapkan bapak-bapak sekalian. Untuk itu sekali lagi kami katakan bahwa ada sekelompok orang kalau dia mengatakan bahwa itu bohong mereka. Saya sampaikan. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara rakyat Serang bagian timur dan Serang barat yang kami hormati, bahwa sesungguhnya dari tanah Serang bagian timur ini disengaja ada yang jangan
Terima kasih. Yang perlu harus ditunda atau ditanggalkan di mana pun, kapan dari mana pun juga saudara. Oleh demikian, kita udah berdiri tadi Pak. Kami menyatakan Bapak Sulusi Almarin, Bapak udah jadi, perlu Bapak ketahui bahwa kami sekarang bukan lagi tertindas tapi ditindas. Kami sekarang bukan lagi tertindas tapi diperlantarkan. Namanya melalui handphone dan perjuangan pembentukan kabupaten. Inilah kami tidak ingin masyarakat kami. Inilah Bapak kami tidak ingin daerah kami tetap seperti begini. Daerah laut, maka pemekaran untuk mewujudkan rentang kendali adalah satu hal yang sangat perlu Bapak ketahui. Yang kedua, Bapak sekalian. Ya. Baik, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang buat kita semua. Selamat siang. Hari ini berada di Ambon, 10 anggota DPR dari Komisi 2 dalam rangka kunjungan ke daerah Maluku melihat reaksi masyarakat di sini. Nanti kami akan mau bicara dulu sebentar, teman-teman tolong sabar. Percayalah bahwa pemekaran itu pasti akan terjadi. Semua pejabat di daerah ini, kami sudah bicara, dan prinsip mereka semua setuju. Semua setuju pemekaran, bahkan anggarannya pun sudah disiapkan. Anggarannya pun sudah disiapkan, baik di DPR, baik di APBD tingkat 2 maupun di APBD tingkat 1. Jadi tunggu, mungkin nanti kita orang mau bicara sebentar dulu, kita orang aturan sebaiknya bagaimana, mungkin bila perlu sabar sedikit. Tapi yang pasti ialah bahwa proses pemekaran ini akan terus jalan, cuma mungkin kita nanti lihat waktu ya. Tokoh-tokoh panitia pemekaran ini, kita bicara semua dengan pemerintah daerah sebaik-baiknya. Dan yang pasti saudara-saudara bahwa cita-cita pemekaran ini akan Barat telah ada di tengah-tengah kita semua, anggota DPR RI Komisi 2 yang ditugaskan ke wilayah kita di Seram Barat, Seram Timur, selain dari Aru dalam. Olehnya itu, kebersamaan ini antara masyarakat Seram Barat, Seram Timur bersama anggota DPR RI yang saat ini berada bersama-sama. Marilah kita simak apa yang nanti disampaikan oleh bapak-bapak anggota Dewan yang terhormat. Untuk itu saya harap teman-teman, adik-adik, kakak-kakak semua, marilah kita ikuti apa yang nanti disampaikan. Saya persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kami dari tim anggota
Komisi 2 DPR RI, Kia Subkomisi Otonomi Daerah dan Pemerintahan Dalam Negeri yang sudah sampai pada pagi ini ke Ambon, terdiri dari Kamara dari fraksi Partai Golkar, kemudian Laksamana pertama Bapak Prasetya, Marsikal bukan Laksamana, kalau Laksamana Angkatan Laut, ini Angkatan Udara. Jadi kalau umpamanya pilotnya berhalangan, beliau bisa membawa pesawatnya. Fraksi TNI Polri. Kemudian Saudara Dr. Randus Laode Jenny Hasman, fraksi Partai Golkar. Kemudian Dr. Randa Stella Peters, sarjana hukum dari fraksi, ya tambah Dr. Randa tadi katanya hanya sarjana hukum aja. Saudara Stella Peters, sarjana hukum, fraksi PDI Perjuangan. Saudara Sayuti Rahawani, dari fraksi Perserikatan Daulatul Umat. Saya sendiri sebagai pimpinan rombongan Manase Malo dari fraksi PKB. Awalnya itu dari Partai Demokrasi Kasih Bangsa. Nah, kemudian di sebelah kanan saya adalah Saudara Alex Litai. Lengkapnya itu bukan Alexander Litai, itu dari fraksi PDI Perjuangan. Dan kemudian yang di sebelah paling kanan adalah Saudara Tahir Saimima, Dr. Faturun. Beberapa hal menyangkut usul inisiatif anggota dewan. Menurut tata tertib DPR itu suatu usul inisiatif dewan minimal harus ditandatangani oleh 10 anggota. Nah, soal pemekaran ini menjadi undang-undang itu ada dua jalan, dua pintu. Dia melalui usul dari pemerintah, rancangan undang-undang yang disampaikan oleh pemerintah. Yang kedua bisa oleh DPR. Nah, pengalaman kami dalam menyusun sekian banyak undang-undang pemekaran, kalau dari pemerintah itu prosesnya lama. Oleh sebab itu, terutama sekali dikontrol oleh teman-teman di Komisi 2, kita sepakat kita aspirasi masyarakat Seram Barat, Seram Timur kita buat dalam bentuk rancangan undang-undang usul inisiatif DPR. Dan ditandatangani sebenarnya 10 orang cukup. Itu memenuhi syarat. Tapi supaya lebih keren dikit, ya kita paksakan kita dapat 20. Bisa juga 30, bisa juga 40. Tetapi karena waktu agenda di DPR itu apa? Nah, yang berikut, saya tadi malam telepon sama nih Pak Bupati. Jadi prinsipnya saya ingat, tolong ingat betul ini. Prinsipnya pemerintah tingkat 2 lalu ke-6 itu setuju pemekaran. Itu prinsip dasar. Lalu ke-6 untuk pemekaran. Kami juga cek ke DPT tingkat 1. Itu DPT sendiri mengatakan ada pagi koalisi. Sudah dianggarkan nanti dalam APBD 2003 ini biaya pemekaran untuk APBD tingkat 1 provinsi Maluku. Namun baru disahkan itu nanti akhir bulan ini. Itu dari pertanyaan pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Tetapi kita cepat diproses. Kalau itu cepat proses, ini mau tidak mau juga. Ya. Kita punya beberapa mata acara. Sebetulnya banyak tapi kami rampingkan lagi. Jadi ada penyampaian judul tertib yakni SDT-SDB, kemudian pernyataan sikap dari PPI Samun yang merupakan organisasi terbesar di wilayah Serang,
Terus yang ketiga pernyataan paling singkat-singkat aja Pak, tapi untuk Bapak Ibu ada dengan didengar sekalian gitu Pak. Baik, yang pertama pernyataan singkat dari SPT dan SPB Kabupaten. Untuk itu lewat kesempatan ini, dengan adanya kehadiran para wakil-wakil rakyat dan terhormat, kami minta sebuah kebijakan yakni hak usul inisiatif daripada semuanya itu untuk bisa menentukan kepentingan rakyat, untuk melepaskan ketertinggalan, keterbelakangan dan kebodohan yang ada pada negeri kami yang sangat. Untuk itu saya akan membacakan beberapa tuntutan sebagai berikut. Pertama, membangun manusia Indonesia seutuhnya merupakan komitmen kebangsaan yang tidak dapat dipungkiri eksistensinya. Hal yang demikian sangat dibutuhkan dalam sebuah proses pembangunan yang semestinya harus dilakukan secara realistis. Wilayah Nusantara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terhimpun di dalamnya masyarakat Maluku pada kawasan Seram bagian timur saat ini senantiasa supaya semaksimal mungkin ikut serta dalam tanggung jawab pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang dicintai. Berdasarkan konsep kebangsaan itulah, maka masyarakat Seram bagian timur tetap konsisten dengan perjuangan percepatan pembentukan Kabupaten Seram bagian timur guna mengefektifkan urusan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat masyarakat Seram bagian timur sebagai warga bangsa yang merdeka dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Merujuk pada pikiran-pikiran bersama telah menjadi kebulatan tekad kami seluruh warga masyarakat Seram bagian timur untuk menuntut kepada yang terhormat DPR RI dan Depdagri agar segera merealisasikan pembentukan Kabupaten Seram bagian timur. Yang kedua, bahwa pembentukan Kabupaten Seram bagian timur merupakan satu-satunya solusi alternatif terbaik untuk memecahkan permasalahan, keterbelakangan, ketertinggalan, dan keterpurukan yang memiliki kehidupan warga masyarakat Seram bagian timur dalam segala aspek kehidupan. Tiga, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang logis, rasional, dan wajar, Kabupaten Maluku Tengah dengan 19 kecamatan dan lebih luas wilayah yang lebih luas wilayah Provinsi Jawa Timur semestinya sangat layak untuk dimekarkan menjadi beberapa kabupaten. Empat, seandainya aspirasi kami yang telah diperjuangkan oleh datuk-datuk kami dan kini telah mengkristal menjadi kebulatan tekad masyarakat Seram bagian timur tidak segera direalisasikan ataupun dipermainkan dalam satu skenario politik yang tidak tertentu, maka dengan terpaksa kami akan menempuh cara perjuangan yang kami yakini tepat dan benar dalam rangka mengangkat harkat dan derajat masyarakat Seram bagian timur. Yang kelima, semoga dengan tuntutan ini Bapak-bapak dari DPR menentukan sebuah partai yang tercinta di Pulau Seram, yakni Kabupaten Seram bagian timur dan Seram bagian barat. Demikian tuntutan politik Sekretaris Petani Setlao SP. Dan Bapak, sekali lagi saya minta maaf seperti disampaikan oleh Ketua Panitia tadi. Seharusnya yang menyampaikan pernyataan sikap ini adalah Ketua Umum PBI Iksamuni. Tapi karena Ketua Umum PBI Iksamuni sementara ini berada di Jakarta, maka kami dipercayakan untuk membacakan pernyataan sikap dan warga masyarakat Seram Barat, Seram Timur yang sangat kami hormati. Pernyataan sikap politik pengurus besar Ikatan Persaudaraan Muslim Nusaina yang disebut dengan PBI Iksamuni. Pemekaran wilayah merupakan suatu upaya untuk memperpendek rentang kendali pemerintah dan pembangunan agar program pembangunan serta pemerintahan maupun pembinaan dapat lebih menyentuh dengan menjawab basic need maupun basic interest masyarakat. Bertolak dari background pemikiran ini, maka upaya pemekaran Kabupaten Maluku Tengah menjadi beberapa kabupaten, yakni Kabupaten Seram bagian timur dan Kabupaten Seram bagian barat, merupakan sebuah kebutuhan utama bagi komponen masyarakat Seram secara keseluruhan, terutama Seram bagian timur dan Seram bagian barat. Karena itu, tidak ada solusi lain dalam mengatasi berbagai persoalan kehidupan masyarakat Maluku secara umum dan secara khusus dalam upaya peningkatan kesejahteraan hanyalah memekarkan daerah-daerah tersebut sebagai kabupaten. Mencermati kondisi real yang ada pada Kabupaten Maluku Tengah, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduk, maka sudah jelas memungkinkan pemerintah dalam upaya mengatasi persoalan di atas, baik dari perspektif kekinian maupun perspektif ke depan. Calon Kabupaten Seram Timur dan Seram bagian barat bila dikaji dari segi sumber daya alam sangat memungkinkan untuk membiayai dirinya sendiri, serta kesiapan sumber daya manusia pun sudah memungkinkan untuk itu. Dalam konteks di atas, maka pengurus besar Ikatan Persaudaraan Muslim Nusaina menyampaikan pernyataan sikap sekaligus sebagai tuntutan kepada wakil rakyat sebagai berikut. 1.
Pembentukan Kabupaten Seram bagian timur dan Seram bagian barat merupakan suatu alternatif dalam menjawab berbagai persoalan yang ada pada Kabupaten Induk Maluku Tengah. Pembentukan kabupaten dan sekaligus ditindaklanjuti dalam waktu yang sangat singkat ini. Pembentukan Kabupaten Seram bagian timur dan Seram bagian barat merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak guna mengangkat harkat dan derajat, yakni melepaskan diri dari belenggu ketertinggalan, keterbelakangan yang ada pada wilayah tersebut. Maka pemekaran wilayah merupakan salah satu solusi penyelesaian konflik secara totalitas. 4. Persoalan perjuangan ini sudah berlangsung, namun sampai detik ini pun belum pernah terrealisasi. Maka dengan kehadiran tim DPR RI, semoga dapat menjawab keinginan pembentukan kabupaten tersebut, yaitu melalui hak usul inisiatif sebagai sebuah kebijakan ini harus diperhatikan dan direalisasikan. Pengurus Besar Ikatan Persaudaraan Muslim Nusaina atas nama Ketua Dr. Andos Sam Hatapayo MPD. Terima kasih. Kehormatan asal Kental Serang, barangkali saya langsung saja bahwa ada beberapa hal yang sempat saya tulis di sini. Tadinya telah disampaikan bahwa kehadiran bapak-bapak yang di sini hanya melihat aspirasi, hanya ingin melihat aspirasi rakyat Serang bagian barat dan Serang bagian timur. Nah, di sini satu pertanyaan besar. Apakah hanya melihat atau harus diagendakan? Nah, itu yang harus. Yang pertama. Kemudian Paling mahal untuk kepentingan orang-orang banyak. Padahal justru kami sendiri tidak pernah diperhatikan. Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari 19 kecamatan, Bapak Ibu. 19 kecamatan luasnya itu kurang lebih seperti Jawa Timur. Dapat dibayangkan cuma satu kecamatan. Dibula sebagai daerah penghasil minyak terbesar saat ini. Baru tahun kemarin itu ada jalan aspalnya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kebetulan memang bertepatan dengan adanya yang terkini. Baru dibikin jalan aspal. Bisa dibayangkan, Bapak Ibu.